Bismillahirrahmanirrahim. Masak yuk. Kali ini saya mau buat pizza. Di sini saya mau memperlihatkan cara membuat adonan pizzanya ya. Siap-siap untuk screenshot bahan-bahannya. Sebelumnya untuk tepung terigu ini sudah diayak terlebih dahulu ya. Kita campurkan tepung terigu dan juga susu. Kita masukkan gula pasir, tambahkan garam, tambahkan vermipan, untuk ragi kita bisa lihat di belakang sasetnya untuk cara penggunaannya ya. Kalau vermipan cukup menggunakan 3 gram saja. Air kita masukkan secara perlahan. Masukkan air dalam 3 tahap. Dalam proses ini lumayan membutuhkan tenaga juga untuk mencampur antara adonan tepung dan juga air. Kalau dirasa sudah cukup tercampur, ini kita bisa tambahkan setelahnya minyak sayur atau minyak goreng. Kita campur secara perlahan di dalam bowl ini sampai cukup rata saja. Ketika adonan sudah ditambah dengan minyak goreng, adonannya sudah lebih lembut, sudah lebih mudah untuk dicampur. Setelah ini kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini ya, di meja yang sudah dialasi tepung. Kita taruh adonannya di atas. Kalau secara manual seperti ini memang membutuhkan waktu yang agak lama. Kita bisa melakukan ini kurang lebih selama 15-20 menit. Kita ratakan adonannya dengan tepung. Kita bolak-balik, kita banting, kita lakukan cara seperti dipijit ya. Gerakannya dari belakang ke depan, dari belakang kita dorong ke depan. Kalau dirasa adonannya masih kaku, kita bisa tambahkan air ya. Di sini saya tambahkan lagi sekitar 5 ml air. Tapi biasanya tergantung tepung, jadi nanti bisa kita kira-kira dulu. Kunci untuk pizza yang enak itu memang ada di dalam doughnya ini ya. Bunda kalau pengen adonan pizzanya itu krenyes untuk doughnya, untuk air esnya diganti dengan air hangat. Karena saya lebih suka yang lembut, saya menggunakannya air es. Sekarang adonannya sudah mulai bersahabat, sudah lebih elastis. Ini tidak harus sampai kalis seperti pembuatan roti ya bun. Jadi cukup aja sampai seperti ini. Ini sudah bisa. Kita banting-banting lagi adonan pizzanya beberapa kali sambil kita tekan-tekan.
Doughnya sudah bisa seperti ini. Kita siapkan bowl lagi. Kita taruh di bawahnya dengan minyak, sedikit minyak agar tidak lengket ketika nanti mengembang. Kita taruh adonan di sini, kita tutup dengan lap atau dengan plastik wrap. Kemudian nanti kita biarkan selama 45 menit sampai adonannya ini mengembang ya. Ini setelah 45 menit, adonannya seperti ini, sudah lebih mengembang. Di sini untuk adonannya kita tekan-tekan, kita keluarkan anginnya, kita keluarkan raginya, sisa-sisanya. Karena saya mau buat dua, satu untuk anak saya, jadi saya bagi adonannya jadi dua bagian. Ini untuk adonan yang satu, mau saya buat yang lebih besar. Kita bisa ratakan dengan tangan dulu, kita tekan-tekan. Selanjutnya kita bisa pakai roll. Ini terserah kita mau buat bentuk seperti apa, mau bulat, mau kotak, terserah. Ini maklum ya bun, karena anak juga pengen ikutan. Jadi kita buat sesukanya aja, kayak gimana bentuknya. Belum jadi. Oke, sebelumnya kita panaskan oven, bilang gitu. Kita panaskan oven. Ini tanah kita, Bunta. Itu yang mana kita masih bikin pizza. Sudah ngerti. Tebal tipis adonannya bisa kita sendirian tentukan ya. Ini saya masukkan dalam loyang yang sudah saya alasi margarin, karena tadi bentuknya kurang bulat, jadinya kurang pas ya di dalam loyangnya sini. Tinggal kita ratakan saja dengan tangan, kita tekan-tekan. Nah, di tahapan ini sudah mudah sih. Setelah ini kita tinggal mempersiapkan untuk toppingnya. Sebelumnya ini oven sudah kita panaskan ya di suhu 170 derajat. Kita panaskan kurang lebih 15 menit menggunakan api atas bawah. Nah, kayak gini tinggal kita panggang. Kita panggang sebentar aja, kurang lebih 10 menit ya, agar adonannya cukup bisa dikasih topping. Sebenarnya tanpa ditusuk dengan garpu pun bisa kok untuk langsung kita pakaikan topping di atasnya. Kita bisa kasih dasarannya dulu saus gitu. Saya juga tambahkan saus tomat, baru kita kasih topping satu-satu. Ini dengan kita hanya pakai sosis saja dan juga kita tambahkan keju mozzarella sebenarnya udah cukup. Ini saya tambahkan beberapa topping lagi di atas adonan pizzanya.
Jangan lupa untuk diberikan keju mozzarellanya yang banyak ya, biar lebih enak untuk pizzanya. Kita panggang lagi di suhu 170 derajat dengan menggunakan api atas bawah. Kita panggang lagi sekitar 20 menit ya bun ya. Nanti kalau mau lebih crunch bawahnya berarti kita panggangnya sekitar 30 menit. Nah, ini dia penampakannya. Kalau sudah selesai, maka kejunya ini akan meleleh. Ini ya bun ya, hasil panggangan 20 menit. Tinggal kita potong aja sesuai selera. Ini karena toppingnya sangat-sangat berlimpah, jadi memang agak susah buat diangkat. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini untuk teksturnya lembut. Sampai besok ini pizzanya adonannya tidak akan keras. Jadi selamat mencoba. Untuk makan pizza sekarang bisa dinikmati di rumah aja, nggak perlu beli. Selamat mencoba ya.